Update dunia kripto 24 November 2012. Nah, jadi kalau hari ini kita lihat ya, yang pertama kita screening beritanya dulu deh. Kalau berita itu kalau kita lihat sih dari ini contohnya Bank of England itu melihat CBDC ya, Central Bank Digital Currency itu sebagai future of money. Jadi mereka secara nggak langsung setuju gitu dan mengatakan bahwa ini revolusi dan masa depannya uang gitu ya. Berarti ini sebenarnya sentimennya positif. Nah, ini juga dari India gitu ya. Jadi ada bill gitu yang mengatakan bahwa akan melarang private cryptocurrency. Nah, untuk lebih detail kita coba lihat ya. Nah, jadi pemerintah India ini bakal mempertimbangkan nih apa namanya mereka juga mau membuat ya, kayak tadi CBDC ya, digital rupee. Jadi kalau saya lihat ini agak mengecoh sedikit dari apa namanya judulnya gitu sebenarnya. Padahal mereka kalau secara nggak langsung dulu kan India ini sudah bolak-balik nih, setuju nggak setuju, larang nggak larang gitu ya. Nah tapi mereka kalau sudah mau membuat digital rupee ini berarti secara nggak langsung sudah mengarah kepada setuju gitu. Tapi memang mungkin pasti ada batasan-batasannya tertentu ya. Nah, kalau kita lihat dari CoinDesk, ini juga nah, ini mengatakan bahwa altcoin outperform as Bitcoin stabilizes. Nah, memang kita lihat ya, apa namanya altcoin kebanyakan justru malahan ada yang ATH gitu ya, naiknya cukup signifikan. Ada juga yang ikut turun dengan BTC gitu ya. Jadi apa namanya itu memang tergantung dari beberapa faktor. Nah, terutama nanti kita lihat secara teknikal ya. Nah, ini secara kalau kita lihat dari apa namanya berita itu nggak ada terlalu buruk bagaimana gitu ya, masih biasa gitu ya. Ini mungkin ada bilang Ethereum fees are too damn high. Memang fee-nya Ethereum itu cukup tinggi, tapi sekarang makanya yang lain seperti Avax, Sol gitu ya, Atom, Luna segala macam itu kan apa berusaha untuk meminimalisir itu gitu loh. Jadi makanya mereka juga ada beberapa yang rally cukup tinggi gitu ya karena yaitu dilihat sebagai alternatifnya ETH. Nah, kalau kita lihat untuk fear and greed hari ini itu ya ini indeks ketakutan dan keserakahan kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, itu cukup naik gitu 9 poin. Kalau kemarin itu fear masih ya sekarang juga masih fear tapi paling enggak udah naik lah gitu ya. Jadi ada sedikit sentimen positif gitu. Karena kalau semakin tinggi berarti market sangat optimis gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga agak ngeri apalagi kalau sudah extreme greed gitu. Nah, kalau kita apa sering dengar dari kata-kata Warren Buffett gitu kan, investor kawakan gitu walaupun di saham ya. Nah, dia kan suka bilang kalau misalnya orang lagi takut ya kita harusnya serakah. Kalau misalnya orang lagi serakah ya kita harusnya takut gitu ya. Jadi kebalikan, jangan kita ikutin marketnya gitu. Nah sekarang orang lagi banyak kan takut, tapi ya nggak langsung kita serakah juga. Kita lihat juga gitu apa namanya indikator-indikator lainnya. Nah contohnya yang saya sering lihat ini apa sentimen BTC terutamanya itu seperti apa secara on-chain-nya. Jadi di dalam network-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat on-chain apa namanya BTC ini bearish gitu ya. Jadi apa tidak ada kalau ini kita bisa lihat itu artinya adalah network-nya itu tidak terlalu berkembang. Karena mungkin memang ya memang sudah stabil gitu ya BTC ya. Tapi kalau apa namanya ini bullish itu tanda sangat bagus sekali. Nah, itu jadi ini juga biasanya saya lihat sih secara on-chain ini, walaupun memang pengaruhnya nggak begitu besar, karena Bitcoin ini sudah ya tadi sudah stabil gitu. Tapi menarik aja untuk kita lihat. Nah, dari exchange pun apa namanya bid ask volume-nya itu bearish sekali, berarti banyak kan orang mau jual gitu ya.
Nah, terus yang saya sering lihat juga itu yang saya sering pakai ini. Ini adalah apa namanya perbandingan antara ini harga BTC sama open interest, future apa namanya funding rate ya, sama yang kalau paling bawah ini long term holdernya TP, rasionya berapa banyak gitu. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya sekarang kita lihat harganya cenderung sideways, tapi open interest-nya agak turun, ya flat lah ya. Nah, kalau kita lihat waktu itu di tanggal 18, itu cukup tinggi. Sorry, di sini aja lebih kelihatan. Nah, ini di tanggal 15 ya. 15 itu cukup tinggi open interest-nya. Berarti banyak orang yang memang ngehold gitu posisi futures. Nah, ini tapi funding rate-nya juga tinggi. Nah, jadi itu cukup bahaya ya, makanya sempat drop. Jadi sampai sekarang itu pun belum recovery lagi. Nah, funding rate sudah mulai agak nih. Nah, funding rate sudah mulai agak tinggi karena mungkin banyak orang posisi long gitu ya. Tapi nggak di hold juga nih kalau kita lihat dari open interest ini kan ya. Jadi mungkin ya scalping aja nih. Banyak-banyak yang scalper kalau menurut saya. Nah, di bawah ini lebih bagus lagi, indikatornya sangat lebih tepat. Ini long term holdernya itu kalau misalnya tinggi gitu ya, berarti dia rasionya banyak yang TP. Nah, pasti turun ya. Nah, ini ada yang TP lagi, ada spike sedikit turun gitu. Nah, ini saya geser sedikit. Nah, misalnya ini kecil pun ya. Nah, ini pun masih agak turun sedikit lah ya. Nah, tapi sekarang cenderung flat. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini BTC, kita lihat secara ini dulu ya, apa namanya, per hari dulu. Itu BTC sudah memang di bawah support kalau secara pakai garis Fibonacci gitu ya. Nah, dan juga ini sudah di Bollinger bawah gitu. Jadi memang masih bearish. Walaupun biasanya kalau sudah menyentuh ini dia agak mantul sedikit ya. Nah, mantul lagi. Nah, lebih jelasnya kita lihat dari 4 jam tadi. Kalau 4 jam kita lebarin. Nah, itu kelihatan sekali tuh resisten BTC ini di mana. Nah, di sini ya. Atau 60.000 lah kita bisa bilang. Begitu jelas. Nah, 60.000 begitu nyentuh di situ drop. Nah, ini drop. Nah, berarti ini sudah turun terus ya. Apa namanya? Higher lows gitu kalau kita bilangnya. Nah, ini sebenarnya nggak bagus gitu kalau secara teknikal. Jadi apa namanya? Paling nggak ya BTC paling gampang itu harus tembus ini dulu deh. Karena ini belum tembus terus nih. Nah, ini waktu tembus itu ya langsung apa namanya? Ditolak kan di resistennya. Nah, kalau misalnya sudah bisa tembus, kalau ini ya ini nge-weak doang, jadi nggak begitu dihitung ya. Kalau misalnya sudah bisa tembus dan bertahan, paling nggak 1 candle, 2 candle gitu ya, nah kita agak lebih lebih apa punya dalam tanda kutip harapan gitu. Ini kan secara teknikal, tapi ya jangan langsung ditelan mentah-mentah tentunya. Dan juga ini analisa simpel saja. Nah, jadi ini kemarin sudah mencoba gitu, tapi memang sayangnya nggak kuat gitu ya. Jadi ini turun lagi pastinya. Nah, kalau kemungkinan buruk ya turun ya mengejar Bollinger bawah lagi gitu ya. Nah, saya harapkan sih kalau bisa memang naik tembus di sini ya, tapi ya memang belum ada apa namanya, belum ada memang berita-berita bagus dan juga trigger-trigger yang bagus gitu ya, yang bisa membantu. Jadi memang agak sedikit pesimis untuk hari ini gitu. Jadi kemungkinan ya itu tadi turun. Kalau nggak langsung turun pun mungkin naik sedikit di ya tetap resisten di Bollinger tengah aja terus turun lagi begitu. Sampai itu invalid kalau misalnya memang udah ditembus gitu ya. Nah, coba kita lihat misalnya kita lihat BTC dominance-nya sekarang ya. Oke, di sini aja. Nah, ini by the way memang apa namanya indikator yang sering saya pakai sih, yang paling simple aja. Ya bisa ditambahkan kalau mau MACD
EMA atau apa RSI, ya itu tergantung analisa orang lah ya. Cuma ini saya bikin simple aja sih. Nah, jadi ini kalau BTC dominance-nya. Nah, ini apa namanya? Kita lihat dari daily dulu ya, supaya ada gambaran besarnya. Nah, mirip ya sebenarnya dengan BTC, tapi dia ini lebih ke arah sebenarnya sekarang harusnya kalau secara daily itu apa namanya, karena ini udah di Bollinger bawah dan juga apa namanya, ada kemungkinan ini bakal bisa naik gitu, mengejar Bollinger atas. Kalau kecuali memang dia tembus ke bawah. Nah, sejauh ini belum pernah tembus kalau kita lihat ini daily ya. Jadi kemungkinan agak naik sedikit lah di sini. Sideways lah mungkin ya. Kalau secara 4 jam, nah secara 4 jam itu sama ya. Berarti setelah di sini, ini pun sempat tembus, tapi langsung mantul lagi, karena di sini ada support gitu. Supportnya di 42,29%. Nah, jadi naik sedikit. Nah, tapi di sini ada resisten kecil lah ya, kalau secara Fibo. Kalau misalnya nggak tembus, ya paling di sini sideways-nya di range ini aja. Nah, gitu. Which is bagus gitu ya untuk apa namanya, untuk altcoin. Makanya altcoin tertentu masih manggung gitu. Malahan ATH gitu ya. Karena dominance ya itu di bawah berapa ini, 42% ya, bagus sekali gitu ya. Kalau kita tarik panjang, nah ini kan sudah termasuk di, nah ini pun apa namanya, berarti November ini sudah termasuk paling rendah gitu posisinya. Nah, kalau Oktober memang waktu itu sempat karena Bitcoin rally itu ya, jadi naiknya tinggi banget. Nah, tapi kalau di sini kita lihat Oktober ya udah paling rendah. Jadi kemungkinan mantul itu memang lebih besar. Tapi ya saya lihat sejauh ini belum ada apa tanda-tanda Bitcoin rally kan ya, kalau kita lihat tadi secara teknikal. Jadi kayaknya juga untuk dominasi Bitcoin itu naik tinggi banget itu belum ada triggernya sih sejauh ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa kalau kita bisa lihat dari semua ini? Kalau dari teknikal tentu BTC ya bearish gitu ya, untuk terutama hari inilah. Kalau BTC bearish, dominance juga apa namanya? Oh, ini udah 56-an by the way. Ya, ini deh kita lihat, hati-hati aja gitu ya. Nah, paling bagus kalau misalnya memang mau ambil posisi, apalagi kalau mau ngelong, ya kalau waktu BTC udah di sini nih, di support atau di Bollinger bawah gitu ya. Nah, kita bisa ambil posisi untuk altcoin misalnya, altcoin favorit lah apa gitu ya. Nah, jadi apa kemungkinan mantulnya itu lebih gede gitu. Walaupun bisa juga jebol, tapi kan kita pakai SL kalau kita trading. Nah, jadi balik lagi kesimpulannya, memang Bitcoin bakal bearish kemungkinan besar untuk hari ini, karena ini tadi ya, fear and greed segala macam kita simpulkan ini bearish untuk analisanya. Terus untuk BTC dominance-nya kemungkinan sideways, ada kemungkinan naik dulu baru turun sedikit. Nah, tapi di situ-situ aja kemungkinan 42 sampai 43%-an gitu aja. Jadi masih aman untuk altcoin gitu. Tapi kalau misalnya BTC turun, ya tetap banyak altcoin juga turun. Jadi kalau mau ngelong ya itu tadi ya, ambil di support paling aman. Kalau mau nge-short ya silakan. Posisinya ya kita balikan gitu ya kalau sudah di resisten. Nah, itu udah paling aman sekali. Nah, tapi tentu ini kita lihat dari BTC aja. Kalau misalnya kita lihat dari apa namanya yang lain kan beda tuh. Misalnya ETH aja kan beda. Dia punya apa chartnya kan beda. Jadi kita analisa lagi. Tapi tentu perlu lihat BTC dulu nih supaya kita ada gambaran besarnya market kira-kira kemana. Nah, mungkin untuk hari ini itu ya apa namanya sejauh ini. Nanti kalau misalnya saya usahakan, menurut saya kayak gini mungkin lebih enak gitu ya, pagi-pagi juga saya langsung buka laptop segala macam, saya jelaskan kira-kira update seperti apa market hari ini. Mungkin teman-teman juga pagi-pagi bisa mendapatkan gambaran gitu kan ya. Ya soalnya memang agak susah kalau jujur saya mencari waktu untuk benar-benar
bikin video misalnya siang, sore, ya apalagi sekarang ada grup VIP, ada apa ngonten, ada pekerjaan, memang saya ada apa namanya pekerjaan sendiri gitu kan ya, yang lain gitu. Jadi belum lagi waktu dengan keluarga, jadi memang agak susah memasukkan waktu untuk konten ini. Makanya saya usahakan setiap pagi ya begini, saya langsung analisa, teman-teman juga apa namanya supaya tetap terupdate gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya memang ini kan mungkin agak ribet gitu teman-teman, apa kalau misalnya memang takut atau lagi ragu-ragu, ya menurut saya posisi sekarang BTC kan memang ya cenderung sideways lah kita lihat ya. Di sini, sini aja. Apalagi kalau kita lihat per jam, itu kelihatan sekali. Nah, tuh. Sini-sini aja gitu kan, nggak ada signifikan seperti apa gerakannya. Kalau misalnya memang ragu, ya nggak usah dipaksain untuk apa namanya di trading gitu. Jadi ya udah kita skip aja kalau misalnya memang ragu gitu ya, atau memang kalau misalnya ada hold altcoin, posisi nyangkut kayak posisi profit kayak ya, tapi memang masih mau hold, ya tinggal di staking aja toh, beres. Sekarang banyak pilihannya staking, apalagi kalau DeFi 2.0 ini, wah bunganya itu bisa gila-gilaan tuh. Mungkin nanti ada satu video kapan saya akan bahas tentang DeFi 2.0 itu ya. Karena menarik, saya juga banyak pakai itu staking. Nah, jadi ya itu tadi, jangan bingung lah kalau misalnya memang nggak harus trading ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian tahu gitu, jangan kaget kalau ini kita tahu kan kira-kira ini bakal bearish. Ya udah memang bakal turun, udah antisipasi itu. Atau kalau mau jual atau bagaimana, ya itu pertimbangkan sendiri ya. Tentu Dior juga, ini kan saya cuma analisa sederhana. Jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri lah nanti dengan analisa teman-teman sendiri tentunya. Kalau misalnya memang mau trading, nah itu saya bisa sarankan pakai coba copy trading aja. Nah, contohnya apa namanya yang saya tahu ada yang platform yang pernah saya bahas juga tuh di video sebelumnya, namanya MoonXPT gitu ya. Jadi di sini itu mereka platformnya itu lebih ke futures. Tentu jadi kita bisa ambil short sama long gitu. Nah, tapi ada fitur copy trading-nya. Nah, gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti ini kalau di laptop. Nah, bisa tinggal teman-teman download aja kalau di apa namanya? Di Nah, ini ya kalau di Google Play ada, tinggal diklik aja dari HP, Apple Store juga ada. Jadi ke ini aja moonxpt.com. Nah, ini kelebihannya menurut saya itu sih. Jadi mereka itu ada copy trading. Kita bisa lihat gitu. Jadi profesional trader itu mereka apa namanya posisinya apa dan kita langsung copy aja. Nah, ini ada banyak ya. Nah, ini pun kalian bisa lihat dia punya win rate, misalnya wah ini kecil banget, misalnya wah ini tinggi, ROR-nya juga tinggi, misalnya transaksinya banyak nggak. Nah, ini bisa disesuaikan sendiri gitu. Kalau kita klik pun kita bisa lihat dia punya posisi lagi minus atau apa namanya positif. Nah, misalnya ini yang lagi kebuka nih masih minus nih. Nah, kalau ini saya lihat dia tipenya DCA. Jadi buka posisi, wah ternyata turun, buka lagi posisi, wah turun lagi, buka lagi posisi gitu. Sampai berapa banyak mungkin ya. Nah, tapi kalau sekali mantul udah close semua gitu. Nah, ini ada plus minusnya lah cara begini. Nah, jadi bisa dilihat gitu. Apa namanya? Profesional trader ini bagaimana gitu ya cara tradernya, cara tradingnya atau analisanya. Nah, jadi ya menurut saya cukup menarik sih. Kalau misalnya mau coba lebih bagus daripada kalau teman-teman beginning apa namanya beginner gitu coba-coba sendiri kan. Ya boleh dengan minimal aja gitu ya. Ini juga kita coba minimal aja. Tentu kan karena hasil apa namanya yang lalu gitu ya, win rate-nya dalam 30 hari ini walaupun 91%, ya nggak berarti besok atau sekarang dia pasti segitu gitu loh, karena kan ini data historis gitu, masa depan nggak ada yang tahu. Tapi ya boleh dicoba kalau misalnya memang nggak mau repot trading sendiri gitu ya. Nah, mungkin untuk sekarang segitu dulu apa namanya video dari saya.
Jadi saya usahakan kembali lagi saya akan update terus ya kalau bisa setiap pagi. Jadi teman-teman stay tune di channel saya ini dan juga bisa bantu like dan komen gitu ya kalau misalnya ada pembahasan-pembahasan tertentu yang mau apa namanya dibahas gitu dan juga share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih.